physically ada orang di dalam lagi jongkok, dia pakai baju merah. Ada ya, ini misalnya kayak bentuknya duduk gini gitu. Tapi kelihatan dari depan tuh sangat jelas banget dia pakai baju merah dan wah, ketangkep kamera. Kenal kan sama yang ini, dia bilang gitu. Kalau sama yang ini kenal kan, dia bilang gitu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya, dan di episode ini agak sedikit berbeda karena kita sudah kedatangan seorang yang terkenal dengan Do You See What I See dan Rumah Eyang. Siapa dia? The one and only Mr. Popo. Selamat malam, Mister. Halo, selamat malam Mas Fajar dan tim RJL5. Akhirnya kita bisa collab juga ya setelah sekian lama. Iya, udah berbulan-bulan kemarin kan kita sempat kontak-kontakan untuk collab ya. Sampai akhirnya baru sekarang nih kita collab. Mantap, tapi sekarang udah nggak pakai belangkon lagi ya? Biar kekinian aja. Belangkonnya nggak tahu di mana sekarang. Sekarang sibuk apa nih, Mister? Biasa ngerjain konten aja Mas, ngedit podcast, Do You See What I See, dan sekarang kan kita juga ada channel YouTube-nya juga. Mungkin teman-teman pecinta RJ5 yang pengen tahu Do You See What I See, silahkan cari Do You See What I See. Dan sampai sekarang udah lebih dari 300 cerita horor nih. Jadi kalau teman-teman suka horor, ya kita punya lebih dari 300 cerita sekarang. Udah ongoing, tiap hari tayang sih. Oke, jadi buat teman-teman yang suka dengan podcast bisa langsung ke channel YouTube Do You See What I See. Dan di episode kali ini, Mr. Popo akan membagikan pengalaman-pengalaman horornya, termasuk nanti ada yang terbaru ya mengenai Rumah Eyang, Mister. Iya, cerita Rumah Eyang tapi sebenarnya kemarin, tapi yang beberapa waktu lalu. Maksudnya bukan dulu ya, beda lagi sama yang dulu, tapi ini sambungan, ada beberapa cerita lanjutan yang saya alami beberapa waktu lalu. Sebelum puasa bahkan. Jadi masih baru banget ya? Baru banget. Oke, jadi sebelum kita mulai video pada kali ini, gue ada pertanyaan sini, Mister. Pengen nanya nih dari dulu nih. Kenapa nama lo akhirnya Mr. Popo? Padahal banyak karakter lain kayak Majin Buu, terus Kulilin, ada Mr. Satan juga. Piccolo gitu ya. Karena dulu ini sebenarnya panggilan dari zaman SMP. Jadi waktu zamannya boomingnya Dragon Ball, mungkin karakter yang paling menyerupai sama diri gue Mr. Popo kan. Hitam, bibirnya merah. Oh gitu. Terus teman-teman SMP dulu manggilnya Mr. Popo, dan sampai sekarang malah mereka semua manggilnya Mr. Popo. Oke, jadi gue udah tahu nih sekarang alasannya. Mungkin teman-teman juga jadi tahu. Gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan juga tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video RJ5. Iya, jadi di cerita pertama ini ada pengalaman Mr. Popo bersama Raditya Dika saat masa SMA dulu ya, Mister ya, di tahun 2003 ya, kalau nggak salah. Iya, waktu SMA dulu. Jadi ceritanya seperti apa, Mister? Iya, jadi ini pengalaman ketika gue sama Radit dan teman-teman
lagi mau masuk ke kuliah. Sebelum kuliah sih bahkan. Ini lagi di akhir masa SMA. Jadi waktu itu gue sama teman-teman gue emang lagi sering banget main ke rumah Radit. Tapi malam itu gue nginep di rumah Radit sendiri. Nah, waktu nginep itu memang teman-teman juga yang dulu sering nginep di rumah Radit kadang-kadang suka takut sendiri ya, karena rumahnya cukup besar, kamarnya juga cukup besar, kamar mandinya juga besar, yang remang-remang waktu itu, dan ya agak-agak gimana gitu rasanya. Nah, waktu itu gue tidur di kamar Radit malam itu gue tidur di kamar Radit karena malam sebelumnya teman-teman udah pada pulang, jadi yang hari itu nginep cuman gue gitu. Posisinya kamarnya itu cukup besar, yang mungkin 10 kali 2, pokoknya gede banget kamarnya. Dan sebelah tempat tidur itu ada kamar mandinya Radit ya. Di situ pas gue tidur, ya sebelahan sama si Radit. Karena kita berdua juga pakai kacamata, terus kalau tidur lepas kacamata, gue ngeliat ada orang berdiri di depan tempat tidur, terus dia jalan ke kamar mandi. Terus ya udah, gue pikir juga Radit gitu kan. Terus dia keluar lagi, karena gue belum tidur ya gue juga ngeliat lagi, tapi ya nggak jelas lah gitu. Tapi gue lihat mungkin dalam hati gue mungkin Radit gitu ya. Sampai akhirnya pagi itu aneh banget karena si Radit selimutan terus sambil meluk kaki gue gitu. Terus gue bilang sama dia, ngapain lo megangin kaki gue, aneh banget. Taunya katanya dia ketakutan lah, malam itu ketakutan, terus nggak tahu dia selimutan, tapi dia nggak cerita apa-apa lah waktu itu. Ya udah, singkat cerita ya udah, dia juga orangnya nggak pedulian kan. Pagi itu kita punya rencana emang buat ngumpul bareng teman-teman, karena next day-nya Radit udah mau pindahan kalau nggak salah, udah mau pindahan ke Australia gitu ya untuk kuliah di sana. Sedangkan gue sendiri waktu itu udah diterima di kampus di UGM. Terus jadi emang hari-hari cuman main aja gitu sama Radit. Karena hari itu nunggu teman-teman datang, ya udah gue juga sambil main nungguin di kamarnya. Nah, Radit waktu itu mau jemput teman gue yang rumahnya deket sama rumah Radit gitu ya. Gue di kamar aja, gue nungguin teman gue yang lain datang, sementara Radit pergi ke rumah teman gue yang lain gitu ya, jemput teman gue gitu. Gak lama dia pergi, dia datang sama teman gue itu, tapi dia ngos-ngosan, terus dia nunjukin ke kita tuh. Di situ udah ada teman gue juga yang lain, ada beberapa teman gue yang lain. Dia nunjukin di paha sebelah, di pahanya sama di bagian leher sini ada bekas tangan kayak nggak tahu ya, kayak mungkin ditampar atau bekas ditekan gitu, jadi ada bekas kayak ceplakan tangan gitu. Terus dia sempat kaget juga ya, terus dia cerita, kok bisa sih, apaan sih itu. Terus akhirnya dia cerita, tadi waktu nungguin teman gue di rumahnya teman gue yang nggak jauh dari rumah Radit, si Radit ngeliat di depan ada tiba-tiba ada yang buka pintu, ada anak kecil bawa kain pel, dia bilang gitu, bawa kain pel, tiba-tiba datang menuju Radit, terus tiba-tiba pahanya dipegang sama ininya dipegang gitulah. Terus dia nggak bisa gerak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya teman gue keluar. Ya udah, tiba-tiba anak itu nggak ada gitu. Teman gue keluar, terus ya mereka buru-buru lah balik ke rumah Radit gitu ya. Ngerasa janggal, dia merasa itu nggak bener lah, bukan orang bener gitu lah. Anak kecil tersebut cewek apa cowok, Mister? Cewek. Dan di rumah temennya itu padahal nggak ada anak kecil cewek? Nggak ada. Nah, lagi rame gitu, terus kita mandangin ini ada. Jadi kita waktu si Radit datang itu kan posisinya di sofanya cukup besar, sofa L gitu ya. Di depan sofa itu ada TV yang emang tiap hari kita main PS di situ. Nah, di atas TV itu ada saklar. Jadi sampingnya pintu, TV, terus di atasnya saklar lampu. Nah, di situ kita lihat di saklar lampu itu ada
bekas cetakan tangan. Tapi kalau misalnya gue pegang itu ya, si cetakan tangan itu, cetakan tangannya ceplakan tangannya lebih kecil gitu. Emang cetakan tangan anak-anak gitu ya. Yang gue juga baru ngeh waktu itu, wah kok ada ceplakan tangan. Nah kita semua langsung lihat. Jadi ceplakan tangan itu kayak tangan kotor lah, tangan yang mungkin main lumpur atau main kotoran yang dicetak-cetakin di tangan gitu. Jadi muterin dari saklar lampu, terus yang bikin kita kaget semua si tangan itu cetakan tangan sampai atas gitu. Jadi dari arah saklar lampu dia naik sampai ke atas plafon, sampai tangan-tangan itu muterin lampu. Nah itu ngeliat semua orang-orang, teman-teman gue ngeliat semua orang ngeliat gitu ya. Terus sampai gara-gara Radit juga lagi heboh, ngeliat itu juga semakin heboh. Orang rumahnya naik semua, ada mbak-mbaknya, ada bahkan ibunya Radit waktu itu sampai naik ke atas. Terus kita kaget semua, terus diem semua, nggak bisa ngomong apa-apa karena hari sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Orang kita tiap hari juga main PS di situ kan, hari-hari sebelumnya gitu ya. Kalau ada kayak gitu juga pasti kita notice gitu ya. Terus sampai akhirnya si ibunya Radit minta hari itu juga dibersihin gitu ya, dicat kayaknya sih. Dibersihin sampai ke atas soalnya. Dan ya nggak tahu, kita semua bingung dan ya udahlah kita pergi aja lah. Tapi di jalan juga kita ngobrolin itu gitu kan, yang dia lihat apa, terus apa segala macem lah. Karena sebelumnya juga teman gue juga baru, ini nyambung sama cerita yang tadi ya, teman gue yang rumahnya nggak jauh dari rumahnya Radit itu ceritanya baru ngecat kamar jadi warna biru kalau nggak salah. Kamarnya dicat warna biru. Semenjak dicat warna biru, tiap malam tuh dia dengar suara apa namanya, kayak tembok digaruk gitu loh, kayak. Dan setiap pagi dia nemuin kayak remahan. Ya di pinggiran-pinggiran itu dia nemuin remahan cat yang digaruk itu, kayak di srok gitu. Terus di kacanya dia beberapa kali muncul kayak tangan-tangan itu juga gitu. Ya walau alam ya, nggak tahu gitu apakah gara-gara ngecat terus dia nggak suka nunjukin si anak kecil cewek itu, nunjukin dan megang dan ikut sampai rumah Radit atau gimana, nggak ngerti lah waktu itu. Itu yang di rumah temennya, apakah tangannya sama kecil juga, Mister? Iya, ya itu kan kita akhirnya jadi detektif ya. Apakah konklusinya adalah si anak kecil yang megang kain pel, yang megang si Radit itu yang ikutan ngotorin tembok sampai langit-langit ya gitu. Karena nggak mungkin adanya Radit juga ya, karena sampai langit-langit ya becaknya ya. Sampai langit-langit. Sebenarnya kita yang nggak lihat, maksudnya ya kita mungkin ngerasa mungkin Radit halu kali ya. Kayak gitu. Cuman yang bikin kita kaget tuh justru cetakan-cetakan tangan yang dari saklar itu sampai ke langit-langit gitu. Dan ternyata di rumah temennya yang Radit itu pernah ada kejadian yang sama ya, dan bahkan kayak ada cat tembok yang kekelupas. Catnya diganti lagi, dirubah lagi dan nggak ada apa-apa. Ya nggak make sense sih, cuman kalau dulu kita mikirnya mungkin yang di rumahnya teman gue itu nggak suka warna catnya gitu ya, jadi berulah gitu kali. Nggak ngerti juga. Nah ini cerita selanjutnya, cerita terbaru dari Rumah Eyang ya, Mister. Iya. Kejadiannya sebelum puasa ya? Iya, sebelum puasa kemarin. Pas ngedit cerita horor juga nih di channel Do You See What I See. Oke, boleh diceritain, Mister? Iya, buat teman-teman yang belum nyimak cerita Rumah Eyang, ini cerita Rumah Eyang, cerita gua sama ada beberapa teman juga yang mengalami kejadian waktu gua kuliah dulu di UGM di Jogja ya. Ini kejadiannya
ada 5 part di channel Raditya Dika sebenarnya. Dulu rame di sana. Nah, yang mau gue ceritain ini sebenarnya pengalaman gue kemarin di rumah di sini gitu ya. Tapi ada hubungannya dengan cerita rumah Eyang yang terjadi beberapa waktu lalu gitu di sana. Nah, salah satu nanti gue ceritain di belakang mungkin ya. Nah, ini kejadiannya kemarin sebelum puasa kemarin. Jadi gue itu kan juga, ya tadi gue cerita ya, gue punya channel horor. Tapi sebenarnya gue juga nggak pernah ngedit horor itu malam hari gitu. Jadi gue selalu ngedit emang selalu malam, selalu pagi. Nah, waktu itu emang karena lagi kejar tayang, terus gue belum punya stok cerita karena emang tayang tiap hari. Akhirnya malam itu gue ngedit jam 11 lah di kamar. Nah, pas ngedit itu memang sampai sekarang masih banyak followers gue di Instagram itu yang sering ngirimin, "Mister, bener gak sih ini rumah Eyang?" Jadi kayak ngirimin foto-foto gitu loh. Ngirimin foto-foto yang, "Bener gak ini rumah Eyang yang lo ceritain?" gitu. Itu sering banget gitu ya, sampai sekarang. Bahkan padahal cerita itu udah setahun yang lalu gitu. Nah, ketika gue ngedit itu ada salah satu followers, gue nggak follow dia tapi dia follow gue. Terus dia malam itu dia capture foto dan sepertinya lagi live di sana ya, maksudnya dia lagi berada di rumah Eyang. Terus dia bilang, "Mister, ini bener kan rumah Eyang?" Dia bilang gitu. Terus gue bilang, gue nggak bilang, gue nggak pencet. Kalau di Instagram gue nggak accept dia, gue nggak approve dia sebagai, gue bisa baca dia, cuman gue lihat aja, oh dia ngirim. Terus ternyata dia masuk ke dalam pagar, dia foto lagi. "Mister, bener kan ini samping rumahnya?" Jadi dia sebenarnya trespass gitu ya, dia masuk ke properti orang tanpa izin sebenarnya. Gue tidak mengiyakan, tapi gue lihat aja, oh oke. Wah, ini orang gila juga ya, tengah malam-malam masuk ke properti orang gitu kan. Ya bahaya juga lah buat dia. Nggak lama dia ngirimin lagi, ini foto rumah belakang, foto kos-kosan belakang, foto, difotoin semua sama dia. Terus gue nggak ngerti maksudnya dia apa, kesana mungkin uji nyali atau apa gitu ya. Terus sampai akhirnya di foto kesekiannya dia yang dia kirimin lewat DM Instagram ke gue, dia foto kamar gue karena rumah itu sekarang jadi gudang sebenarnya. Rumah yang gue tempatin dulu dan udah dibeli sama orang lain ya gitu. Jadi itu properti orang lain gitu ya. Di foto dimana dia foto kamar gue tuh kamar paling depan. Dia foto dari depan gitu. Dari depan kamar gue yang sekarang tuh tidak ada tirainya. Terus jadi kacanya gede banget ya. Ada 2 kaca. Yang satu kaca besar, yang satu kaca glass frosted glass yang blur gitu. Situ dia foto sekali pakai blitz. "Mister, ini foto lo ya?" Dia bilang gitu. Ini foto kamar lo gitu. Terus di foto kedua dia maju lagi, foto sekali lagi menuju ke dalam kamar gitu. Nah, di foto ketiga ini yang gue benar-benar langsung kaget setengah mati. Dia mengirimkan sebuah foto terakhir itu dengan ada bukan siluet ya, emang kayak physically ada orang di dalam lagi jongkok, dia pakai baju merah. Ada ya, ini misalnya kayak bentuknya duduk gini gitu, tapi kelihatan dari depan itu sangat jelas banget dia pakai baju merah dan nggak kelihatan siluet mukanya, pokoknya merah terus hitam gitu, yang entah itu rambut entah itu apa gitu. Terus dia ngasih komen di situ, "Wah, ketangkep kamera, kenal kan sama yang ini?" Dia bilang gitu. "Kalau sama yang ini kenal kan?" Dia bilang gitu. Wah gila, gue langsung setengah mati. Ke recall lagi cerita-cerita lama tentang ya ada sosok si merah ini gitu kan. Wah, terus waktu itu emang sebenarnya pengen gue capture dan gue save gitu fotonya, cuman saking guanya takut ya. Gue tunjukin ke istri gue sih waktu itu. Terus gue bilang, "Oh, dia juga takut, ya udahlah blok aja, jangan digubris gitu." Terus ngapain juga nyimpan foto kayak gitu. Tadinya apa emang pengen gue tunjukin, cuman kan
Kalau gue tunjukin berarti kan itu confirm itu rumah eyang gue kalau ada orang kesana gitu kan, mantan rumah eyang gue gitu kan. Wah bahaya banget. Jadi di foto itu sungguh membuat gue cukup deg-degan banget ya, takut bahkan sampai hari itu gue tidur lampu gue nyalain gitu ya, karena setiap kali gue merem gue kebayang sama foto itu gitu. Buat yang belum tahu ada apa, karena sebenarnya ceritanya panjang banget kalau mau diceritain. Jadi sosok si Merah ini waktu gue tinggal 4 tahun di rumah eyang gue waktu di Jogja, itu banyak kejadian yang melibatkan sosok si Merah ini gitu. Dia sering menyerupai orang lain dengan baju merah. Gue pernah ngobrol sama, ini gue ceritain ada beberapa potongan adegan ketika di rumah eyang dulu gitu. Jadi ini kejadian pas tahun baru, di tahun pertama gue kuliah. Ini sekitar tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi karena rumah gue itu base camp, rumah eyang gue ini base camp buat anak-anak Jakarta di Jogja. Ngumpullah mereka semua di sana gitu. Ngumpul di sana. Ada salah satu teman gue yang namanya Vika. Vika hari itu pakai baju merah. Nah, waktu itu ada beberapa perempuan, ada beberapa laki-laki yang main ke rumah gue, dan yang perempuan lagi nyiapin ayam bakar di dapur gue yang di belakang rumah. Nah, pada saat itu setelah bawa barang-barang ke dapur, gue keluar dapur, terus gue ngobrol di depan dapur. Jadi dapur sama rumah itu kepisah. Jadi dapur tuh di belakang, ada pintu baru menuju rumah utama gitu. Nah, gue ngobrol di depan pintu antara dapur dan rumah utama. Nah, gue ngobrol sama teman gue yang namanya Vika. Hari itu dia berbaju merah. Akhirnya ngobrol, dan nggak lama ngobrol dia, gue kamar mandi dulu, dia bilang gitu. Nah, kamar mandi itu persis di pintu. Ini pintu antara dapur dan rumah utama. Perbatasan itu sampingnya ada pintu satu lagi, yaitu kamar mandi belakang. Nah, kamar mandi belakang itu seumur-umur gue di sana itu jarang banget dipakai, nggak ada airnya. Jadi dan ada kacanya, ada di atas pintunya tuh ada kaca. Jadi kelihatan kalau lampu dinyalain langsung kelihatan dari luar. Lampu nyala gitu. Jadi dia masuk, nyalain lampu, terus dia masuk kamar mandi gitu kan. Nah, begitu masuk kamar mandi, gue kan lihat ke depan, gue lihat pintu kamar gue kelihatan dari pintu belakang. Tiba-tiba pintu kamar gue yang di depan itu kebuka, terus tiba-tiba si Vika keluar dari kamar gue gitu. Wah, terus kan gue langsung, duh, itu selangnya cuma 1-2 detik, padahal dia masuk kamar mandi, pintu depan kebuka, si Vika keluar dari kamar gue gitu. Padahal gue baru ngobrol sama Vika masuk kamar mandi, terus gue langsung teriak dong, loh, lo kok di kamar gue gitu? Lah, emang dari tadi gue di kamar lo, gue lagi sholat, dia bilang gitu. Dia memakai baju yang sama Vika yang gue ajak ngobrol tadi gitu kan. Terus gue langsung teriak ke teman-teman gue yang lagi nonton di depan TV kan. Terus gue bilang, cuy, ini yang di kamar mandi siapa? Gue bilang gitu. Hah? Gue dengar ada suara air gitu. Dan lampu nyala. Nggak mungkin nyalain lampu kalau nggak ada yang nyalain kan gitu. Emang tadi dia nyalain kok gitu. Ya udah, akhirnya gue minta teman gue, ayo kita cek. Terus gue baru cerita ke teman-teman gue, begitu buka pintu ya nggak ada apa-apa, kamar mandi juga kering gitu. Terus emang Vika the whole time gue ngobrol dari dapur, dia emang lagi sholat di kamar gue gitu. Itu kejadian pertama gitu. Itu pas lo cek nggak ada orang, Mister? Nggak ada orang di kamar itu nggak ada orang. Tapi lampunya nyala sama air? Lampunya nyala, airnya nggak ada, airnya kering, baknya kering. Jadi nggak tahu gue dengar suara air dari mana. Dan lu sepanjang ngobrol itu seperti kayak Vika normal aja gitu? Kayak gue ngobrol sama lu kan, ngobrol orang gitu, nggak macem-macem. Nah, tapi ada keanehan nggak sih pas lu ngobrol gitu, kayak misalnya mukanya pucet atau bener-bener kayak biasa aja? Nggak ada kayak orang persis
Dan ya yang bikin gue kaget adalah kalau gue selisih 5 menit itu gue baru percaya deh kalau ini selisihnya cuma 1-2 detik, tiba-tiba dia muncul dari kamar yang lain gitu kan. Terus kemudian pernah ada kejadian di kamar yang kali ini menyerupai teman gue yang lain. Jadi waktu itu ini kejadiannya di kamar gue ya, karena ini hubungannya sama pengalaman yang barusan ya, yang gue lihat foto itu. Nah ketika itu gue lagi tidur, gue tidur berdua sama teman gue namanya Afif di kamar depan. Kamar gue di depan itu cukup besar gitu. Gue tidur di atas kasur yang tinggi, kasurnya tuh tinggi. Itu kasur yang gue zaman dulu, masih kasur besi, masih kasur kapuk yang bawahnya ada per. Jadi kalau kita duduk tuh bunyi kret gitu. Dan kasur kapuk gitu. Dan kalau lo berdiri itu posisi posisi pinggang lo itu setinggi tempat tidur, jadi tinggi banget sebenarnya. Suatu malam gue tidur sama si Afif tuh teman gue, penduduk rumah yang lain lagi gitu. Di tahun keberapa itu dia masuk ke situ. Nah gue tidur, gue ngadep tembok, dia ngadep ke samping, jadi kita tidur belakang-belakangan karena kasur itu cukup besar gitu. Begitu gue tidur, ya nggak ada pergerakan ya, kita udah nggak ngobrol gitu karena dari tadi udah ngobrol terus ngantuk, ya udah tidur. Tiba-tiba kasur itu ditendang dari bawah kayak duar gitu. Gue sama Afif loncat gitu kan, kayak duar gitu. Kita benar-benar sebadan itu kayak duk gitu, dan itu suara kencang banget. Terus tiba-tiba gue duduk, nyalain lampu, langsung gue duduk, gue sama Afif langsung duduk lihat-lihatan. Terus gue langsung bilang, lu ya, gue bilang gitu. Terus dia juga bilang gitu, lu ya, bareng gitu. Hah? Gue nggak ngapa-ngapain, gerakin kaki juga enggak gitu. Cuy, di bawah cuy. Terus kita udah kayak mikir film-film horor gitu kan. Terus kita langsung megang pinggiran kasur, langsung lihat ke bawah gitu kan. 1, 2, 3. Ya udah nggak ada apa-apa. Kita langsung, udah yuk tidur di luar yuk, nggak bener nih kayak. Udah gitu kan. Ya udah akhirnya kita tidur di depan TV tuh rame-rame tuh, ada teman gue yang lain di depan TV gitu. Ya udah. Nah nggak lama setelah itu kan, gue juga nggak pernah ya kita namanya juga tinggal di rumah sendiri ya, nggak pernah merasa wah rumah gue horor apa segala macem gitu. Tapi ini tiba-tiba suatu hari ada tantenya, ada tante gue yang datang. Tante gue ini almarhum sekarang udah nggak ada. Jadi tante gue datang subuh gue jemput beliau ini ke stasiun Tugu. Jadi gue jemput dia di stasiun. Pada saat itu teman gue namanya Pito tidur di kamar depan, yang kamar gue yang tadi. Nah terus begitu masuk, tante gue tuh jalan ya, naruh tas di depan, terus dia jalan menuju wastafel. Wastafel itu posisinya kalau gue ngelihat ke sini itu TV, itu wastafel, ini kamar gue gitu. Jadi wastafel di sini, kamar gue di sini. Dia cuci tangan di wastafel, terus cuci muka segala macem. Terus lagi cuci muka masih nyala tuh keran. Terus gue nonton TV kan, gue udah nyalain TV. Tiba-tiba lagi cuci tangan gitu, tiba-tiba dia noleh gini kayak gitu, kayak ngelihat ada sekelebat apa kali ya. Terus dia ikut nengok, terus dia langsung lari ke belakang. Dia lari ke belakang, ke depan ke kamar gue. Tiba-tiba dia buka kamar gue, si tante gue itu buka kamar gue. Ada teman gue lagi tidur di kasur, tapi dia masuk aja ke kamar. Terus gue liat, gue agak ngelongok gitu kan ke arah depan. Si tante gue tuh jongkok sambil pegangan tempat tidur gue. Jadi kalau jongkok tuh dia bisa ngeliat bawah ke tempat tidur gitu kan. Dia bisa bawa tempat tidur. Terus dia senyum-senyum aja, ketawa gitu. Ya, gue nggak ngerti. Tiba-tiba si tante gue tuh keluar lagi. Sambil gue tanya, ngapain sih tante gitu. Orang ada si Pito lagi tidur, gue bilang gitu kan. Terus si tante gue tuh jalan terus duduk di sebelah gue. Terus dia ketawa-ketawa. Hei, kamu mau kenalan nggak? Hah, kenalan apaan? Itu cantik itu yang di bawah tempat tidur kamu, pakai baju merah, dia bilang gitu. Bah, terus kan gue langsung, waduh, gue nggak mau. Udah ya, awas ya kalau ngebahas itu lagi segala macam.
Terus dia masih bersikukuh untuk, ayo sini, kenalan aja, cantik kok pakai baju merah. Dia berulang kali mengucapkan baju merah, cewek cantik gitu-gitu. Ya di situ gue kayak, waduh, dari kejadian yang kasur ditendang sampai kejadian yang foto yang dikirimin kemarin itu bikin gue sakit kepala. Aduh, jadi gue nge-recall cerita-cerita lama. Seakan-akan jadi Tadi ketika lo melihat siluet itu lagi, lo teringat dengan, ya bisa dibilang agak trauma lah ya, dengan kejadian-kejadian yang lo dulu alami itu. trauma sih enggak, cuman kayak wah anjir gila, berarti masih ada yang kayak gitu-gitu gitu. Dan ya baru kali itu gue lihat ada foto yang, ya masalahnya itu foto kamar gue gitu, mantan kamar gue dulu gitu kan. Terus ya ke-recall aja, terus ngeliat foto kayak gitu ya bener-bener. Sebenarnya yang bikin trauma bukan cerita lamanya, tapi justru ngeliat foto itu gitu. Berarti fotonya nggak bisa diliatin ya, Mister? Coba ya ntar kalau Instagram di blok tuh orangnya soalnya gue blok ya. karena gue takut secara alamiah gue langsung ngeblok orangnya gitu. Gue delete. Nanti kalau ditunjukin malah orang-orang notice lagi. Soalnya itu kan gambar kamar, gambar depan rumah gitu ya. Itu dia guys, kisah yang luar biasa dari Mr. Popo. Tapi ada beberapa pertanyaan nih masih, Mister, terkait cerita tersebut. Oh iya, silakan Mas. Berarti lu sama Radit tuh dari dulu cukup punya banyak pengalaman horor juga ya? Ya cukup banyak karena Radit juga pernah, gue pernah di rumah Radit dan Radit pernah ke rumah Eyang di Jogja juga kan. Yang di sana dia juga digangguin dikit-dikit gitu ya. Jadi tukeran cerita sebenarnya. Tapi karena kita berdua orangnya bodoh amat, jadi ya udahlah ya gitu. Tadi yang mengenai sosok merah itu masih banyak lagi sebenarnya Mas cerita dengan sosok merah itu. Ada beberapa cerita yang memang berkaitan dengan si merah itu ya. Makanya kalau nyimak rumah Eyang pasti tahu cerita tentang sosok merah ini. Iya, jadi lu kayak apa ya, sisi emosionalnya dapat banget ya pas foto itu lu lihat ya. Kayak ketemu mantan ya. Iya. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir, Mister. Iya. Lu kan sekarang punya Do You See What I See, terus juga ngedit cerita horor juga kan? Itu lo banyak gak sih ngalamin kejadian-kejadian horor pada saat lo ngedit atau membuat konten tersebut? Kalau ngalamin sih nggak, alhamdulillah, karena emang nggak pengen juga gitu ya. Dan gue juga gue kalau ngalamin hanya di rumah Eyang aja itu, dan di mana-mana gue juga nggak pernah lihat macam-macam. Cuman ada satu pengalaman yang cukup membekas. Kemarin gue habis ngedit pas gue di Jogja, gue lagi ada undangan di Jogja gitu ya. Pas ada undangan di Jogja, gue nginep di salah satu hotel yang cukup tua di Jogja yang terkenal banget gitu. Gue lagi ngedit cerita tentang hotel. Gue nginep di hotel dan malamnya waktu itu gue ngajak satu editor Do You See What I See juga di sana. Dan kita ngalamin kejadian sama seperti hal yang lagi kita edit ceritanya gitu. Wah, itu antara lucu tapi juga waduh, nggak lagi deh. Lo ngalamin apa tuh? Ngalaminnya sebenarnya kita lagi ngedit tentang, ceritanya judulnya Sang Penari, tentang cerita penari itu. Penari ini gue edit waktu gue di Jogja, waktu di hotel ini. Ini ceritain tentang sebuah pengalaman kontributor pencerita narasumber kita di hotel yang mengalami kejadian aneh di kamar hotel gitu ya. Awalnya si editor gue dia bangunin gue jam 3 pagi gitu. Mister dia bilang,
Tapi gue gue nggak sadar gitu dia bangunin. Terus airnya warna hitam, dia bilang gitu. Airnya warna hitam. Iya, dia nyalain wastafel, airnya warna hitam. Dia nyalain shower, airnya warna hitam. Dia nyalain air di bathtub, airnya warna hitam. Semuanya hitam, padahal dia mau cuci muka gitu. Terus karena gue ngantuk kan, udah mungkin emang kotor gitu, ya udah nggak gue tanggepin. Ya udah sampai akhirnya subuh gitu. Itu jam 3 pagi kata dia. Akhirnya subuh, pas mau sholat wudhu, ya nggak ada apa-apa gitu. Paginya kita tanya sama room boy yang bersih-bersih itu kan, Mas kok ini airnya tadi malam hitam? Wah ya nggak mungkin mas, ini kan airnya toren terpusat gitu. Kalau airnya hitam, hitam semua lah, dia bilang. Ya udah. Oh ya cukup tahu aja gitu kan. Aduh. Tapi lo ketika mengalami hal-hal kayak gitu ya Mister ya, kan gue juga dengerin podcast lo nih, yang pengalaman lo ya. Itu biasanya lo melakukan apa Mister? Pasti kan yang pertama gue juga mikir, selalu mikirin nalarnya di mana gitu kan. Jangan-jangan ini cuman ketakutan gue kayak halusinasi, atau ya gue takut sendiri karena gue sendirian, atau mungkin di tempat-tempat yang tidak familiar gitu ya. Tapi yang jelas kalau kayak gitu kan kita selalu ya jaga-jaga, pakai dia berdoa, masuk selalu salam, ke kamar salam, atau di jalan berdoa, sebelum pergi keluar rumah berdoa, terus baca ayat kursi, baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu ya, katakanlah yang gitu. Jadi ya takut tetap ada, tapi kan kita tahu selalu berpegang sama yang maha gaib ya, yang lebih gaib dari yang menciptakan yang gaib gitu kan. Bukan nggak senang sih ketemu yang kayak gitu, karena tidak menyenangkan, membuat was-was sendiri. Tapi ya kalau pas ketemu ya udahlah ya, kita berlindung aja kan sama Allah gitu. Ya paling itu sih. Oke, luar biasa sekali Mister. Terima kasih nih udah mau cerita di RJL. Tapi ini juga nih tim RJL, Mas Fajar dan teman-teman cerita juga dong di Do You See What I See. Oke, siap. Jadi nanti kita tukeran cerita, jadi teman-teman ikut bisa mampir juga ke channel Do You See What I See. Nanti saya juga ngajak teman-teman bisa dengerin RJL juga untuk berbagi cerita. Siap, nanti ditunggu aja ya video pengalaman gua. Kebetulan gua juga belum cerita pengalaman gua di sini. Oh ya? Iya. Ceritanya di Do You See What I See, nanti pakai video ya. Siap. Thank you sekali lagi Mr. Popo. Terima kasih RJL 5, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia guys, sebuah pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Mr. Popo. Salah satunya adalah ketika kita mengalami hal-hal tersebut, ya jangan lupa untuk meminta perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gue rasa dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao.